Baik, jumpa lagi di channel Skapuan. Hari ini kita akan membahas mengenai proposal kegiatan. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman baru bisa membuat video, mengupload video proposal di waktu yang sekarang ini. Nah, langsung saja ya kita masuk pada pengertian proposal. Nah, proposal adalah usulan kegiatan atau rencana yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis. Nah, jadi proposal itu intinya adalah usulan kegiatan ya yang kita tulis secara terperinci dan sistematis. Jadi kita harus rincikan dia sedetail-detailnya agar jelas itu ya kegiatannya apa, pendanaannya untuk apa-apa saja, jadi harus jelas gitu. Nah, kemudian apa-apa saja komponen atau isi dari kegiatan dari proposal kegiatan ini. Nah, yang pertama yaitu ada bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan itu terdiri dari sampul. Nah, ya sampul dan halaman judul ya. Jadi sampul itu ada judulnya. Judulnya apa? Misalnya mengenai perlombaan 17 Agustus gitu ya. Kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi. Nah, daftar isi ini juga teman-teman sudah tahu, yaitu untuk memudahkan misalnya bagi orang yang menerima proposal ini, misalnya mau langsung melihat apa-apa misalnya tahap pelaksanaannya itu kapan, misalnya pesertanya itu kapan gitu ya. Jadi dimudahkan dengan adanya daftar isi. Kemudian isi dari proposal itu. Nah, yang pertama adalah latar belakang dari latar belakang ya. Maksudnya di sini latar belakang adalah alasan mengapa kita membuat proposal itu ya, membuat proposal itu. Nah, di sini dia. Kemudian yaitu yang kedua isinya adalah tujuan lomba. Nah, atau juga bisa kita buat dengan jenis kegiatan. Nah, apa saja jenis kegiatannya dalam proposal yang kita buat gitu. Kemudian pesertanya siapa-siapa saja, tingkat apa gitu. Kemudian tahap pelaksanaannya kapan, kemudian fasilitas dan hadiahnya apa-apa saja, kepanitiaannya siapa-siapa saja, pendanaannya nah kemana saja. Nah, jadi dirincikan ya. Yang di sini yang paling penting untuk dirincikan. Nah, yang terakhir adalah penutup. Nah, ya ini saja isi dari proposalnya. Nah, untuk bagian C yaitu bagian penutup ini opsional ya, boleh ada, boleh tidak ada. Nah, kalau misalnya sampai sini juga boleh. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi dalam proses penulisan proposal kegiatan ini yaitu kebahasaannya. Nah, dalam kebahasaan proposal ini kita menggunakan kata istilah, misalnya ada kata sampel atau ada kata latar belakang atau ada pendanaan. Jadi kita pakai kata pendanaan ya, nggak kita tulis misalnya uang keluar. Nah, nggak ya, tapi kita buat istilahnya dengan pendanaan. Kemudian menggunakan kata kerja tindakan. Misalnya di sini ada kata mendokumentasikan, melaksanakan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan kata kerja tindakan. Kemudian menggunakan kata kerja pendefinisian, yakni adalah merupakan dan lain-lain. Nah, ini misalnya ketika dalam proposal kita misalnya di latar belakang misalnya yaitu alasan saya membuat proposal ini yaitu untuk misalnya gitu ya, membuat hal-hal positif gitu ya. Kemudian yang D yaitu menggunakan kata bermakna perincian. Nah, selain itu pertama nih ya, ini saya rasa teman-teman sudah paham ya perincian ini ya. Kemudian yang E yaitu menggunakan kata yang bersifat keakanan. Nah, di sini maksudnya diharapkan gitu ya, misalnya diharapkan misalnya apa ya, misalnya Bapak camat atau misalnya itu dapat membantu gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian misalnya juga di sini yang terakhir yaitu menggunakan kata bermakna lugas. Nah, makna lugas ini maksudnya itu denotatif. Denotatif itu maksudnya adalah makna yang sebenarnya gitu ya, bukan makna yang kiasan. Jadi kita menulis proposal itu harus dengan bahasa yang maksudnya itu yang sebenarnya, bukan yang bermakna kiasan. Oke, itu saja yang mungkin saya bisa bagi kepada teman-teman mengenai penulisan proposal kegiatan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Dadah.